ke Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang keenam. Kita membaca bagaimana langit itu terbuka, pintu sorga terbuka kepada anak-anak yang berkenan atau anak-anak yang akurat. Silakan baca, Ibu Gembala. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Maka ia, yaitu seorang yang dengan kualitas pelayanan Nabi Elia, akan datang menjelang hari Tuhan yang dahsyat, yang besar itu. Ini hari Tuhan bukan hari Tuhan yang menunjuk kepada hari kiamat saja, atau hari kedatangan Tuhan kedua kali yang seperti pencuri atau yang di awan-awan. Tetapi hari Tuhan di sini adalah hari Tuhan di mana anak-anak Allah yang dewasa itu tampil dan dinyatakan, seperti dalam bahasa Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah dan menjadi teranglah, maka kekayaan bangsa-bangsa, raja-raja akan datang kepadamu. Kemudian kalau engkau bangkit, onta, kambing domba dari seberang akan datang, kekayaan seberang laut akan datang kepadamu. Ini bukan hanya bicara soal jasmani, tetapi ini bicara soal rohani dan sekaligus jasmani, di mana kita akan ada pada satu masa ketika Tuhan bilang pada Maleakhi pasal 3 ayat 18 bahwa satu masa akan ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, antara orang benar dan orang tidak benar atau orang fasik. Saudara, orang benar bukan berarti tidak pernah bersalah. Orang benar adalah orang yang tahu bahwa dia salah, dia mengakui kesalahan, dan dia bertobat, dan dia hidup lebih akurat, dan dia melakukan akselerasi, percepatan, berlari untuk meningkatkan level rohaninya. Saya percaya apapun latar belakang saudara dan saya, kalau hari ini kita mau percepatan, kita mau berlari, kita mau berlomba, bukan berlomba secara fisik, kita tidak lagi berlomba, dan saya tidak lagi berlomba untuk jadi lebih baik secara fisik, tetapi kita berlomba lebih baik secara rohani. Makhluk roh, kita sebagai makhluk roh, manusia roh kita makin hari makin diperbarui. Itulah perlombaan yang sebenarnya, perlombaan yang sejati. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini ada sebuah perenungan yang perlu kita renungkan bersama. Mengapa sebagian anak-anak dari anak-anak kerajaan Allah itu, mengapa sebagian hidupnya dahsyat, hebat, selalu mengalami apa yang namanya segala sesuatu ditambahkan, apa yang namanya kemuliaan Tuhan akan terbit atas kamu, apa yang namanya segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, apa yang namanya Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan anaknya. Janji Tuhan, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, segala penyakit dilalukan. Ini adalah janji untuk seluruh anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah. Tetapi fakta dalam kehidupan sehari-hari, ada sebagian dari kita, mungkin juga saya selama beberapa waktu ke belakang berpikir, kenapa orang lain ditolong? Lagu yang lama, kalau lain Tuhan tolong, kenapa saya tidak? Orang lain Tuhan berkati, kenapa kita belum? Orang lain di satu gereja yang sama, kok mereka makin naik, makin seperti matahari yang makin terang, makin hangat, makin naik tinggi. Tapi adalah yang lain, sudah bertahun-tahun kita melayani, tetapi hidup kita, padahal kita sama-sama adalah anak-anak Allah. Tapi mengapa sebagian diangkat, sebagian dipromosi, tapi sebagian sama? Saudara-saudara, sama kita orang Kristen. Sebab semua yang percaya kepada Yesus, semua yang percaya kepada Yesus itu dikaruniakan, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi semua orang percaya Yesus, semua orang percaya adalah anak. Tapi anak di situ kita sudah belajar waktu lalu adalah anak yang kualitasnya teknon. Teknon artinya anak yang baru lahir, anak yang belum bisa apa-apa. Nah, untuk itu saya ingin bawa saudara pada pemahaman, walaupun kita satu gereja, sama-sama kita
satu pelayanan. Tetapi ada yang Tuhan promosi, ada yang tidak, ada yang belum, dan ada yang tidak. Ya, kalau yang belum mungkin tunggu waktunya. Tapi kalau yang tidak berarti statusnya tetap seperti itu. Dan saya sebagai orang tua rohani, sebagai gembala, saya dididik, diajar, atau diarahkan oleh orang tua rohani saya. Mari Max bergerak lebih cepat. Mari lakukan akselerasi. Ya, lupakan yang ada di belakang. Mari berlari ke depan. Tingkatkan tingkat keakuratan. Akurasi hidup kita harus diperjelas. Agar supaya warisan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan di sorga, Tuhan tidak hanya nanti beri kita waktu di sorga, tapi Tuhan beri waktu kita di bumi. Sebab kerajaan Allah tidak hanya nanti di sorga, kerajaan Allah itu di sorga, ada di 1000 tahun damai, dan juga sekarang kita, kerajaan Allah sudah ada di antara kita. Jadi kerajaan Allah tidak tunggu nanti kita di sorga, di alam roh sepenuhnya, di 1000 tahun damai, tetapi kerajaan Allah ada sekarang. Nah, kita punya raja maha kaya, kaya raya, Allah yang punya emas dan perak. Sudah seharusnya kita anak-anak kerajaan Allah, kita orang yang menikmati fasilitas kerajaan Allah. Kita yang punya Allah yang Yehova Jireh itu, sudah pasti, saudara-saudara, karena kita adalah anak-anak, maka kita sudah pasti, sudah seharusnya sama seperti anak-anak Allah yang lain, bahwa kita menerima warisan. Tapi pertanyaan praktis di lapangan, kenapa sebagian orang Kristen Tuhan promosi, sebagian belum? Kenapa sebagian Tuhan angkat, sebagian belum? Ini persoalannya, saudara-saudara. Kami mendapatkan arahan firman Tuhan luar biasa pada bulan Desember kemarin. Saya belajar bahwa ada beberapa prinsip warisan atau transfer to the succeeding generation. Transfer atau aliran berkat yang Tuhan akan alihkan kepada generasi penerus. Ternyata tidak semua anak-anak mendapatkan transfer. Tidak semua anak-anak mendapatkan transfer sebagai generasi penerus. Sebab di sini dikatakan bahwa legacy itu hanya diwariskan kepada legacy to the honorable sons. To the honorable sons artinya kepada anak-anak laki-laki yang terhormat. Jadi kalau saudara dan saya periksa hidup kita di hadapan Allah, jadi ada harus ya, kalau seandainya saya hidup tidak akurat, maka berkat saya juga tidak akurat. Ada harus kalau saya punya hidup tidak beres, saudara-saudara, berkat-berkatnya juga tidak beres. Dan saya sudah mempelajarinya bahwa hidup yang tidak benar akan membuat berkat-berkat itu hilang dari kita. Hidup yang tidak akurat akan membuat kita seperti bekerja di tanah yang seperti besi dan langit yang seperti tembaga. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita ada di luar dari standar ini, legacy itu, warisan tidak akan dibagi kepada kita. Nah, itu sebabnya mari kita perhatikan, saudara-saudara, ada satu pribadi yang sangat, saudara, membanggakan kita. Dalam Matius 3 ayat 16 dan 17. Langit terbuka kepada anak-anak yang akurat, anak-anak yang berkenan. Kita memiliki tokoh, kita memiliki pola, kita memiliki figur yang ditulis dalam Matius 3 ayat 16 sampai ayat 17. Ayat yang ke-16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, ini kalimat yang terjadi ketika Yesus selesai dibaptis. Jadi saya sisipkan di sini. Yesus tidak dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu tidak dikatakan waktu dia lahir. Waktu dia sunat pada 8 hari. Waktu ia 12 tahun di Yerusalem. Tetapi ini disampaikan oleh Bapa
waktu itu saudara-saudara terlihat langit terbuka. Katakan langit terbuka. Langit terbuka. Langit terbuka, open heaven, ya. Yes. Ada langit terbuka. Kemudian Roh Allah turun dalam bentuk lembaga merpati, burung merpati. Ya. Turun ke atas Yesus. Kemudian terdengarlah suara dari sorga. Suara dari sorga. Katakan suara dari sorga. Suara dari sorga. Sorga terbuka, langit terbuka. Suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kenal. Aku berkenan. Aku berkenan artinya anak ini akurat. Saudara, dalam pelajaran tentang Kristologi, yaitu cabang teologi yang belajar tentang Kristus atau Yesus. Yesus dalam ayat ini, dia sedang berada pada satu keadaan di mana dia 100% manusia. Manusia 100%, sekaligus Allah 100%. Yes. Tetapi ia sedang mengkenoo atau mengosongkan dirinya, atau dalam bahasa hari-hari membatasi dan tidak menggunakan atribut. Walaupun atributnya tetap ada di situ, karena Allah dalam hal ini Yesus tidak pernah berhenti sebagai Allah. Ya. Dia tidak pernah Amin. cuti. Satu Yes. detik pun kealahan Yesus tidak pernah berhenti. Yes. Tetapi oleh karena dia pengen menjadi anak yang akurat, ini anak yang berkenan. Kalau Yesus tidak datang ke bumi, sebenarnya Bapa tidak dapat komplain karena Yesus datang ke bumi adalah kerelaannya. Dia rela, ya, tidak dipaksa. Ini adalah kerelaannya demi saudara dan saya. Ya. Dan ini merupakan satu figur atau satu pola tentang bagaimana menjadi anak yang berkenan, menjadi anak yang akurat, menjadi anak yang menyenangkan hati Bapa, menjadi anak yang connect dengan kehendak Bapa, menjadi anak yang connect atau terkonfirmasi dengan agenda-agenda Bapa. Saya renungkan, saudara-saudara. Saudara coba renungkan, kalau saudara jadi Allah, kalau saudara, seandainya saudara Allah, saudara punya kemampuan segala sesuatu, maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Tetapi saudara-saudara, pada satu kesempatan, saudara harus menjadi seorang manusia yang terbatas. Bayangkan ketika Yesus di atas kayu salib, ada orang yang mengatakan begini, jika engkau anak Allah, halo, jika engkau anak Allah, turun dari salib. Sudah bayangkan perasaan kalau saudara sebagai Allah, betul-betul ini Allah masih ada, kata masih pun kurang tepat taruh di situ. Kealahannya tidak pernah terdegradasi dari hidupnya. Tidak pernah terjadi pengurangan nilai kualitas kealahan pada Yesus. Tapi dalam rangka dia menjadi anak yang akurat, anak domba Allah yang memikul beban dosa isi dunia, supaya Max, Koni, saudara yang mengikuti di sini, saudara punya dosa ditanggung olehnya. Dia menjadi anak yang akurat. Karena Tuhan ngomong, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Karena ini anak yang akurat. Amin. Sebab ada orang berkata begini, Haleluya. saya ini kan manusia biasa, Bapak Pendeta. Kita manusia. Artinya bahasa ini mengatakan bahwa tidak mungkin kita jadi lebih baik. Tidak mungkin kita jadi seperti Yesus. Padahal ini merupakan alasan untuk kita tidak mau bertumbuh, tidak mau berubah. Saya punya prinsip, seburuk apapun hidup saya, kalau saya mau berubah, Tuhan pasti akan mempromosi dan akan memperbaiki hidup saya. Haleluya. Saya tidak peduli dengan apa kata orang, tapi kalau Tuhan bilang aku berkenan, itu yang lebih saya dengar, itu lebih saya gunakan, saya pakai. Yes. Karena perkenanan itu, saudara-saudara, tidak datang dari manusia, walaupun harus dibuktikan di antara manusia. Tapi perkenanan yang sebenarnya adalah kalau Bapa melihat kita, ya. Amin. Kalau Bapa melihat kita, hanya Bapa di sorga yang tahu hati kita. Amin. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yes. Nah, Tuhan melihat Yesus, anaknya. Saudara, dia
Dia yang mulia rela menjadi hina supaya kita yang hina menjadi mulia. Iya. Dia yang mulia rela menjadi hina supaya kita yang hina menjadi mulia oleh kehinaannya. Yes. Ini suatu kualitas seorang anak. Ya, amin. Haleluya. Haleluya. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya Yes. oleh kemiskinannya. Yes. Yes, luar biasa. Luar biasa. Amin. Ia yang maha kuasa rela menjadi terbatas supaya kita yang terbatas ini menjadi tanpa batas karena Yesus. Ya, ya. Amin, amin. Saya melihat itu satu teladan. Bagaimana kita bisa seperti itu? Saya percaya bisa, sebab Yesus bilang, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan apa-apa yang aku kerjakan, bahkan lebih besar. Amin. Lebih besar. Haleluya. Haleluya. Lebih besar. Dari segi pekerjaan dan dari segi karakter, kita punya destinasi. Kita memiliki satu rancangan yang Tuhan rancangkan, kita akan jadi sama seperti Yesus. Amin. Sama dewasa seperti Yesus. Sekualitas dengan Yesus. Kata lain serupa dengan Yesus. Segambar dengan Yesus. Hanya bedanya kita tidak maha kuasa. Ya, bedanya kita tidak maha tahu. Bedanya kita tidak maha hadir. Tapi kuasa, otoritas, karakter kita akan jadi seperti Yesus. Amin. Saudara yang menjadi seperti Yesus, seperti lagu lama, seperti Yesus, seperti Yesus. Jadi kalau ada orang bilang, saya manusia biasa om, saya manusia biasa gembala, saya manusia biasa. Ya, engkau manusia biasa, tapi sejak engkau lahir baru, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak Allah. Nah, sekarang bagaimana anak Allah yang status teknon ini bisa terupgrade, bisa bertumbuh, bisa menjadi dewasa? Ini yang jadi tantangan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita renungkan bahwa pelayanan sekarang sudah pelayanan pada satu poin. Pelayanan bukan hanya pemulihan hati Bapa. Bukan hanya Bapak-Bapak punya hati yang dipulihkan. Sehingga saudara-saudara, pada kenyataan di lapangan terjadi bahwa kalau bapak-bapak bersalah, tidak dapat ampun dari anak-anak. Ada banyak bapak-bapak yang selama bapak itu baik, ya, selama bapak itu baik, dihormati, dihargai, dilayani, dikasihi. Tetapi ketika bapak bersalah, ini di dunia yang terjadi, bukan bapak di sorga yang bersalah. Ketika terjadi di dunia bapak bersalah, anak-anak ini, saudara, seperti tidak pernah mengenal bapak mereka. Mereka terkocar-kacir, dan yang ada pada mereka adalah kepahitan. Padahal saudara-saudara, kalau baca baik-baik Maleakhi pasal 3 ayat 6 tadi, kita kembali baca ayat itu, sebab di Lukas juga ada, ya, di Lukas juga ada ayat itu 2 kali. Di akhir perjanjian lama dan di awal perjanjian baru. Ayat 6 Maleakhi pasal 4. Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, Ya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, ya. supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara-saudara, satu waktu akan terjadi ketika Allah mendapati bahwa bapak-bapak punya hati tidak kembali pada anak-anak. Itu satu bagian tersendiri yang kita akan bahas di kesempatan lain. Tapi saya percaya sekarang ada banyak pelayanan hati Bapa, pelayanan pemulihan hati Bapa. Bapak-bapak kembali dipulihkan. Tetapi saudara, di satu sisi harus terjadi secara seimbang, ya. Harus ada keseimbangan. Di mana jangan lupa bahwa saya juga, walaupun saya memiliki anak-anak rohani, saya juga adalah anak rohani dari bapak rohani saya. Jadi hati bapak-bapak sudah kembali pada anak, tapi sekarang kita harus lanjut, ya, follow up, atau kita go on. Kita lanjutkan dengan anak-anak juga
harus kembali kepada bapa-bapa. Hati anak harus kembali kepada bapa. Saya pelajari di Perjanjian Lama, ini dalam rangka supaya kita memahami apa sih artinya Pak Gembala, ya bapak-bapak yang akurat. Kita tahu di Alkitab banyak sekali. Hanya mungkin satu atau dua bapak yang tidak akurat. Yang sangat terkenal adalah Imam Eli, bapak yang tidak akurat. Tetapi bapak-bapak di Alkitab rata-rata adalah bapak-bapak yang akurat. Nah, sekarang kita mempelajari secara seimbang bahwa Alkitab mengatakan anak-anak yang berkenan itu mendapatkan kasih dari Bapa. Anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu Yesus mendengar kalimat dari Bapa. Kepada mereka yang berkenan itu akan mendapatkan kasih dari Bapa. Dalam sebutan saya tadi bahwa akan ada transfer, akan ada pemindahan, peralihan berkat-berkat kepada generasi penerus, tetapi tidak semua anak akan mendapatkannya. Ya, legacy atau warisan tidak diterima oleh semua anak, tetapi hanya akan diterima oleh anak-anak yang akurat. Amin. Anak-anak yang akurat, ya, itu to the honorable sons, kepada anak-anak yang terhormat. Lukas 1 ayat 17, ini diulang lagi saudara-saudara ya. Lukas 1 ayat 17. Ayat yang ke-17. Ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, Ya. dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Suatu umat yang layak sedang disiapkan. Sedang disiapkan di zaman sekarang ini. Kita sedang pelayanan para rasul, para nabi, para penginjil, para gembala, para pengajar, sedang mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Satu umat yang layak bagi Tuhan dari satu sisi adalah ketika kembalinya hati bapa pada anak-anak dan kembalinya hati anak-anak kepada bapa. Nah, ini penting sekali saudara-saudara. Saya secara khusus menyoroti pada aspek anak. Aspek atau sisi anak. Di mana jemaat, saudara, jemaat GBT Bereas New Life, saudara punya orang tua adalah kami. Dan kami juga memiliki orang tua. Bagaimana kita sebagai anak dari sisi atau aspek anak ini, sonship ini, kita bangun supaya kita menjadi anak-anak yang akurat. Bapak-bapak yang juga harus menjadi akurat. Bapak-bapak tidak boleh membangkitkan amarah kepada anak-anaknya. Bapak-bapak tidak boleh semena-mena. Bapak-bapak tidak boleh mau menang sendiri. Bapak-bapak tidak boleh menutup diri untuk tidak boleh mendapatkan atau tidak boleh mendapat usul atau saran. Bapak-bapak tidak boleh banyak hal. Tapi sekarang saya lagi melihat dari sisi anak-anak. Saya juga sebagai anak. Bagaimana kita menjadi anak yang akurat? Apakah ini penting Pak Gembala? Apakah ini penting Pak Pendeta? Ini penting karena hanya anak-anak yang akurat yang akan mendapat warisan. Amin. Setuju dengan saya? Bilang amin. Amin. Ketik amin. Anak-anak akurat dapat warisan. Amin. Anak-anak yang berkenan dapat warisan. Karena kita tahu saudara-saudara bahwa di Ibrani dikatakan, saya sebentar akan menjelaskan tentang contoh anak-anak yang tidak akurat. Supaya kita bisa tahu, oh ini warna putih, saya kasih tahu ini yang warna hitam. Agar supaya lebih jelas, oh betul itu yang sana putih, karena kita sudah tahu yang hitam. Kita akan lebih mudah mengetahui, oh itu yang benar karena yang salah ini begini. Jadi secara deduktif saya ingin bagikan fakta-fakta bahwa ada anak-anak di Alkitab yang tidak akurat kemudian berakibat langsung kepada tidak diterimanya warisan dari orang tua. Walaupun sama-sama anak, tapi kehilangan warisan, kehilangan covering, kehilangan perlindungan. Dan saya tidak ingin saya mengalami itu. Saya tidak ingin kehilangan warisan. Saya tidak ingin kehilangan inheritance, legacy. Saya tidak ingin kehilangan covering. Saya tidak ingin kehilangan payung otoritas dari Bapa Rohani. Saya juga tidak ingin
apa yang terjadi pada saya ini jangan sampai juga terjadi pada anak-anak yang saya layani. Karena saya rindu kita sebagai anak-anak dari kerajaan Allah ini kita memiliki sistem yang benar, sehingga ketika sonship-nya kita, keadaan anak kita di-upgrade, diperjelas keakuratannya, maka kita menjadi anak-anak yang terhormat. Setuju, katakan amin. Amin. Kita jadi anak-anak yang terhormat. Haleluya. Dan ketika kita jadi anak-anak yang terhormat, maka warisan secara otomatis, secara terhormat akan diberikan kepada saudara dan saya. Yes. Warisan itu saya kasih contoh simpel saja, bahwa kita akan mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Yes. Dapat karunia-karunia pelayanan. Kita dapatkan fasilitas sorga. Kita dapatkan hal-hal yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin. Saudara-saudara, saya ulang, apakah penting saya ini menjadi anak yang akurat? Penting sekali. Yes. Perhatikan saja bahwa orang-orang tua sudah pasti akan tertarik pada anak-anak yang anak-anak manis, ya. Ya, ya. Semua anak disayang, tapi anak-anak manis akan mendapatkan perhatian lebih. Yes, yes. Dan anak-anak yang menyakiti hati orang tua. Saya kasih contoh sebentar, tapi mari kita lihat dulu beberapa hal di dalam Alkitab ini tentang jenis-jenis anak yang tidak akurat. Tapi kita singgah dulu, mampir dulu. Ini sudah diulang-ulang pelajaran ini. Ibrani 12 ayat 8. Ibrani 12 ayat 8. Ibrani 12 ayat yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sekali lagi. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jikalau saya bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh semua anak, maka saya bukanlah anak. Anak yang dalam arti anak yang akurat, tapi saya adalah anak-anak gampang. Anak-anak gampang ini sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Anak gampang itu berarti anak yang bukan anak-anak dewasa, ya. Juga anak gampang artinya mereka anak haram, anak yang tidak sah, anak yang bukan sama sekali anak, atau anak yang lahir dari bapak dan ibu yang tidak menikah, atau anak di luar nikah, atau anak yang tidak asli. Saya tidak ingin jadi anak yang palsu, anak yang tidak asli. Jadi saya pengen hidup saya diperbaiki, dibuat jadi akurat di hadapan Bapa rohani, terutama Bapa di sorga. Saudara juga harus seperti itu, ya. Saudara dan saya harus berusaha apapun yang terjadi, karena sebentar ada contoh, ada anak yang sampai meneteskan air mata, ia kehilangan apa yang menjadi warisannya. Hak warisnya hilang. Dan ini serius supaya kita tahu, oh ternyata perenungan kita mungkin akan bicara, oh ternyata hal yang seperti inilah yang membuat hidup saya tidak jelas. Oh ternyata keadaan seperti ini yang membuat saya punya hidup naik turun, ya. Sepertinya kembang kempis dan tidak berdaya, padahal saya lihat orang lain bisa dipakai Tuhan, bukan cuma dipakai Tuhan, tapi hidupnya jadi berkat. Saya juga perbaiki hidup saya agar saya menjadi anak yang akurat di hadapan Bapa di sorga. Nah, anak-anak gampang, haleluya. Haleluya. Saudara-saudara masih bersama saya, bilang haleluya. Haleluya. Nah, anak-anak gampang juga saya baca dalam terjemahan bahasa Melayu. Anak-anak gampang itu, kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak bajingan. Ini terjemahan Malaysia, ya. Kata bastard bahasa Inggris itu diterjemahkan bajingan. Saya tidak mau saudara jadi anak bajingan, ya. Tahu bajing? Kalau kata bajingan itu akar katanya bajing, tupai yang suka loncat. Ya. Kita jadi anak-anak yang akurat. Amin.
ketik di situ, saya anak akurat. Yes, yes. Haleluya. Ayo beri tepuk tangan dulu walaupun saya tidak dengar. Yes. Haleluya. Saya anak yang akurat. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara-saudara, saya ingin beri contoh pada jemaat yang lalu saya sudah bagikan tentang anak yang jenis-jenis anak yang tidak akurat. Yang pertama saya sudah jelaskan dan saya sedikit mengulangnya, tapi tidak masalah karena mengulang-ulang ini lebih baik. Amin. Karena ada banyak firman yang saya sudah bagikan. Kalau saya mau tanya, sudah di mana orang sekarang? Apa saja yang saudara terima? Mungkin satu waktu gembala ketemu saudara dan saya mungkin akan bertanya, ada punya catatan di rumah? Ada punya agenda, tulisan? Boleh gembala lihat, ada catat apa selama ini? Ya, anak-anak yang akurat, dia menyimpan ajaran bapaknya sedemikian rupa sampai tidak bisa lupa ajaran Yeah. itu, ya. Yes. Disimpan dalam hati karena firman ketika tersingkap itu dia akan memberkati saudara dan saya. Yes. Nah, kita lihat dalam tipe anak yang tidak akurat, Kejadian 4 ayat 3 sampai ayat 16. Ya. Tipe anak yang tidak akurat ini, saudara-saudara, contohnya Kejadian pasal 3. Coba lihat ayat yang ke-14, 15, 16. Kejadian 3 ayat 14, 15, 16. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian. Kejadian 4. Kejadian 4 ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang Oke, kita baca dari ayat 8. Ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, Ya. adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ya, sampai situ. Kata Kain kepada Habel, mari kita ke padang. Kita jalan-jalan di padang, tapi tiba-tiba Kain memukul Habel. Dipukul Habel, lalu membunuh Habel. Jadi Kain adalah tipe anak yang suka membunuh saudaranya sendiri. Ya. Tipe anak yang suka membunuh saudaranya sendiri. Tuhan bilang, apa yang telah kau perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Lihat saudara, akibat daripada sikap atau tindakan dari Kain, maka ayat 11, coba baca lagi. Ayat 11, akibat daripada Kain membunuh saudaranya Habel. Ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, Ya. maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi tidak saudara-saudara, tidak susah kita melihat apa akibat daripada ketidakakuratan Kain sebagai anak di sini. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah perenungan di mana saya melihat saudara-saudara kehidupan Kain. Mungkin saya dan saudara tidak seperti Kain yang membunuh saudara, ya. Kita tidak membunuh teman kita. Saudara dan saya baik-baik saja.
Tapi coba saudara lihat di 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Apa yang disebutkan di sana? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya. Haleluya. Haleluya, saudara. Saya melihat saudara-saudara ini adalah satu contoh kasus, contoh dari keadaan seorang anak apabila seorang anak itu tidak akurat. Seperti yang dialami oleh Kain, dia telah Tuhan gariskan, kalau ia mengusahakan tanah tidak lagi akan menghasilkan hasil sepenuhnya bagi Kain. Bahkan dia menjadi seorang pengembara, dia seorang pelarian, dan hidupnya tidak tentu arah. Dan hidupnya saudara digantikan oleh anak Adam yang lain yang bernama Set. Ya? Set itu artinya pengganti. Kain adalah seorang contoh yang saya tidak ingin saudara-saudara lupakan keadaan ini. Bahwa ternyata kalau saya memiliki status sebagai seorang anak Tuhan, anak Allah, anak di kerajaan Allah, anak Bapa, kita tidak akan mengalami apa yang namanya warisan jika kita hidup dengan cara, dengan pola hidup Kain. Pola yang ada pada Kain adalah dia hidup sebagai seorang anak, tetapi dia memiliki satu sifat, dia suka dan senang membenci saudara. Membenci saudaranya yaitu Habel. Karena orang kalau membunuh tidak mungkin dia tidak memulainya dengan membenci. Pembunuhan itu biasanya dimulai dengan kebencian yang sangat dalam. Dan saudara-saudara, orang yang membunuh tidak mungkin dia memulai dengan sikap kasih. Tetapi karena dia membenci dari awal, kemudian dia bisa sampai membunuh. Saya percaya saudara-saudara di antara kita tidak ada yang seperti Kain. Ya. Sebab Kain ini adalah contoh bahwa dia walaupun anak Adam, anak yang pertama dari Adam, ya anak Adam yang pertama itu Kain yang lahir pertama dari Hawa, tetapi karena dia membenci saudaranya, dia menjadi seorang pembunuh. Karena Yohanes bilang kalau membenci sama dengan membunuh, ya. Ya. Kalau saudara mungkin tidak membunuh sesamamu, engkau tidak melakukan pembunuhan secara hukum, kita tidak akan dihukum masuk penjara. Dan saudara mungkin merasa aman. Tetapi jika saat ini saudara-saudara punya keadaan hati membenci orang, ya, saya percaya saudara ini perenungan yang perlu kita renungkan kembali. Karena banyak orang baik dalam pelayanan, hebat dalam pelayanan, mereka punya kasih kepada pelayanan begitu baik, dan mereka bisa memberi, mereka bisa berkorban. Tetapi satu hal yang mereka masih simpan adalah membenci saudara. Ini saya alami saudara, bahwa saya bisa saja seorang dipakai Tuhan, saya bisa saja seorang yang diurapi Tuhan, tetapi di hati masih simpan benci pada sesama. Bagaimana saudara-saudara tidak benci kalau saudara disakiti? Bagaimana saya tidak benci Pak Gembala kalau harta saya dirampas? Bagaimana saya tidak membenci kalau saya dianiaya? Bagaimana saya tidak membenci kalau saya dizolimi? Memang saudara-saudara tidak mudah, ya, tidak mudah kita bersikap, tidak mudah kita mengatur hati apabila kita mendapati kenyataan bahwa orang-orang yang seharusnya mengasihi kita, orang-orang yang seharusnya memberkati kita, sebaliknya mereka memusuhi kita. Ya oke, karena kita berbuat salah, yaitu karena kesalahan kita. Tapi mungkin saudara tidak berbuat salah, tapi dibenci orang. Dan kemudian saudara membalasnya dengan kebencian. Dan saudara mengatakan ini wajar, karena dia benci saya juga benci dia. Tapi tanpa kita sadar, disinilah salah satu faktor penyebab mengapa warisan yang Tuhan janji, mengapa berkat-berkat yang tersedia bagi orang-orang
pilihan Allah bagi orang-orang yang akurat itu tidak kita capai, tidak mengalir ke kita, tidak terbuka pintu di atas kita, pintu sorga di atas kita tidak terbuka. Mengapa? Ini mungkin salah satu jawabannya. Haleluya. Haleluya. Ini mungkin salah satu jawabannya karena kita masih hidup dalam kebencian sesama jemaat, sesama pelayan, sesama hamba Tuhan. Saya tidak benci dia, Pak Pendeta. Saya tidak benci orang itu. Tapi bagaimana saudara bilang tidak benci? Saudara, waktu saudara dengar orang itu diberkati, saudara punya perasaan gundah gulana. Pada saat saudara mendengar dia celaka, saudara punya hati bilang puji Tuhan. Dan ini merupakan satu ekspresi dosa-dosa yang tersembunyi. Halo Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dalam dunia kompetisi di luar sana, kadang-kadang kompetisi cara dunia juga dibawa dalam gereja. Di mana orang-orang gereja menyembah sama-sama, bergereja sama-sama dalam satu ibadah yang sama, tetapi kebencian masih tersimpan. Bagaimana saya tahu masih saya membenci? Waktu saya tidak suka melihat dia diberkati. Waktu saya tidak suka, dia itu dipakai Tuhan. Waktu saya tidak suka, menerima kenyataan bahwa dia lebih hebat dari saya. Jadi dari kebencian akan muncul iri hati, akan muncul dengki, dan akan muncul permusuhan. Bahkan saudara memang tidak membunuh tapi membenci menurut 1 Yohanes 3 ayat berapa tadi? Ulang baca. 1 Yohanes 3 ayat 15. ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi seorang pembenci dengan seorang pembunuh di mata Tuhan itu sama. Ya, yes. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, dengan segala keterbatasan saya terus berupaya untuk fokus memberi makan kepada anak-anak rohani Jemaat GBT Berias, agar jangan sampai ada lagi kebencian di hati Ya. terhadap siapapun, terutama terhadap orang-orang yang potensi saudara benci karena pernah melukai saudara, karena pernah menyakiti saudara, karena pernah menghalangi jalan karir saudara, karena pernah mengambil proyek yang harusnya saudara dapat, atau pernah menjelekkan nama saudara di hadapan orang lain sehingga saudara menderita kerugian. Kepada orang yang selama ini saudara baiki dia, saudara layani dengan baik, tetapi dia menusuk engkau dari belakang. Ini semua orang dunia juga akan mengatakan wajar kalau saya benci dia, Pak Pendeta. Wajar kalau saya tidak suka padanya dan saya benci dia. Tapi kalau kita bawa dalam konteks kita menjadi anak-anak yang berkenan, anak-anak yang akurat, anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Kita menjadi anak-anak yang statusnya bukan anak gampangan. Kita bukan status anak yang ilegal, dan anak yang dalam terjemahan bahasa Melayu anak bajingan. Kita tidak mau terhisap, tidak mau ditarik ke arah status seperti itu. Maka hari ini kita perlu renungkan, termasuk saya pendeta. Saudara-saudara, kita punya potensi untuk membenci. Kita punya potensi untuk tidak suka. Walaupun itu kita sembunyi rapat-rapat. Walaupun kita membencinya diam-diam. Tapi itu terekspresi. Sama seperti Kain, dia tidak bisa tahan. Karena akar yang pertama, dia punya hati panas. Ketika ia tahu bahwa korban persembahan Kain itu diterima oleh Bapa, sedangkan korbannya tidak. Ketika ia tahu Bapa berkenan pada Habel, Kain tidak terima. Ketika kita tahu orang lain lebih sukses, kita tidak terima. Ketika kita lihat orang lain lebih diberkati, kita tidak terima. Sebenarnya kita terhisap kepada roh Kain. Ya. Roh yang tidak suka dengan orang lain sukses. Ya, ya. Roh yang tidak suka lihat orang lain diberkati. Oh, haleluya. Dan kita lebih senang kalau lihat orang terpuruk. Kita bangga kalau melihat orang hancur. Kita berbangga ketika melihat ada orang jatuh. Kita senang ketika ada pelayanan hancur. Kita bertepik sorak ketika ada orang tidak berdaya gara-gara
apa yang mungkin dia perbuat. Oke, masalah itu bisa datang oleh karena dia salah, orang itu salah sendiri, atau oleh karena perbuatan orang lain, atau oleh karena pekerjaan iblis. Tapi semua itu diizinkan Allah. Ya, Engkau yes, mungkin lupa orang yang kau benci itu, orang yang kau tidak suka sudah bertobat, dan akhirnya engkau bertemu dia 5-10 tahun depan, ia telah menjadi akurat dan dia telah bangun hidupnya. Dan engkau akan terkejut, dia akan lebih hebat daripada apa yang kau bayangkan. Jadi Amin. membenci adalah satu roh. Roh perselisihan, roh percederaan, roh yang namanya pertengkaran, roh perkelahian, roh dengki, roh iri. Ini roh yang menghinggapi anak-anak yang tidak akurat. Ya. Haleluya. Haleluya. Mengapa gereja sulit sekali bertambah jiwa? Karena persaingan antara orang yang punya uang misalnya, orang yang punya pengaruh di gereja tidak pengen ada orang lain, tidak pengen ada orang lain yang mungkin dekat dengan pimpinan, tidak pengen ada orang yang mungkin punya potensi sama atau apalagi potensi yang lebih dari kita. Ini roh yang perlu kita set kembali, kita reset kembali supaya aplikasi-aplikasi di handphone kita yang tidak akurat kembali kepada produksi seperti waktu pabrik kasih keluar pertama kali. Kita reset hati kita agar kita menjadi anak-anak yang akurat. Yes. Haleluya. Haleluya. Kita reset karena saya sering melihat di Facebook ada orang melampiaskan perasaannya karena dibenci atau diserang orang, atau karena kita disolimi. Kemudian kita juga balas dengan Facebook, kita balas dengan ungkapan. Saudara-saudara tidak akan dapat apa-apa, karena kalau mereka benci kita dan kita juga benci mereka, kita tidak beda dengan mereka. Ya. Amin, saudara. Yes. Kalau mereka benci kita dan kemudian kita benci mereka, kita sama-sama duniawi. Ya. Tapi kalau mereka benci kita dan kita mengasihi mereka, kita orang-orang rohani. Oh, haleluya. Dan orang-orang rohani inilah ciri-ciri anak-anak yang akurat. Yes. Dan anak-anak akurat seperti ini adalah anak-anak yang berpotensi untuk mendapatkan warisan. Yes. Legacy to the honorable sons akan terjadi pada saudara. Haleluya. Saudara tidak perlu banting tulang, sebab Tuhan bilang sia-sia kamu bangun pagi-pagi. Ya. Ya, bangun pagi-pagi dan bekerja banting tulang sampai jauh-jauh malam baru pulang. Sebab Allah menyediakan berkat-berkatnya kepada mereka yang masih tidur. Siapa? Oh, haleluya. Pada mereka yang Tuhan berkenan. Oh, yes. Kalau Tuhan berkenan pada hidup kita, kalau kita Haleluya. jadi anak-anak yang berkenan, kita tidak kerja ngoyo. Ngoyo itu apa? Kerja keras, ya. Banting tulang sampai patah sebagian tulang. ya, Tapi kita akan enjoy mengerjakan sesuatu. Dan kita tidak iri dengan orang lain. Amin. Kita tidak sakit hati melihat orang lain punya mobil baru, punya rumah baru, Ya, punya yes. jabatan baru. Yes. Karena kita juga punya porsi sendiri. Haleluya. Amin. Karena Bapa di sorga tahu apa yang kita perlu, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapa di sorga juga tahu bahwa kita anak-anaknya memerlukan Yes. semua itu. Ya. Haleluya. Jadi kita perlu bangun satu sikap. Buang nih roh yang namanya roh Kain. Ya. Roh yang suka membunuh orang lain. Ya. Yes. Membunuh karakter orang lain. Yes, Dengan membenci yes. mereka. Bagaimana rupanya firman ini sudah pernah saya dengar. Ya, saya sudah pernah khotbah ini. Tapi ini bukan makanan yang sekali kunyah. Ya. Ya. Pertama kali yang kau dengar mungkin hanya tersimpan di memori otakmu. Sebagai koleksi apa yang engkau tahu. Otakmu bertambah apa yang kau tahu. Haleluya. Tapi mungkin malam ini bertambah. Oh, tidak saja koleksi di memorimu, tapi ini akan merasuk sampai ke dalam roh Oh, kita. haleluya. Amin. Baik saya, istri saya, saudara Amin. jemaat, saudara pemirsa, rekan-rekan yang lain. Ingat, engkau bersaing. Positif itu baik. Tapi jika engkau bersaing dengan cara-cara dunia, engkau akan jadi seperti Kain. Ya. Tanah yang engkau usahakan, Tuhan akan membuat engkau tidak lagi akan maksimal. Engkau tidak akan lagi melihat hasil-hasil. Saudara, apa beda berhasil dengan beruntung? Kalau berhasil, saudara sukses. Tapi beruntung adalah apa yang Allah tambah-tambahkan. Oh, haleluya. Apa yang Allah lindungi.
Apa yang Allah cover Yes. itu beruntung. Orang berhasil ukuran dunia, orang malas dan orang rajin pasti sukses. Ya. Tapi orang rajin yang akurat bersama Tuhan lebih hebat daripada orang rajin. Kenapa? Ya. Karena Tuhan memberikan berkat-berkat perlindungan yang hanya ada pada anak-anak yang akurat. Haleluya. Ada banyak anak yang mendapat berkat karena amin. kerja keras. Tapi ada lebih banyak anak yang dapat berkat karena kasih karunia, Oh yes. warisan, Yes. inheritance dari Allah sendiri. haleluya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya bagikan yang kedua. Saya punya waktu tidak banyak, tapi saya bagikan yang tipe anak yang kedua. Kita baca tidak lama ini saudara-saudara. Ya. Kejadian 9 ayat 20 sampai ayat 25. Semoga ini menjadi berkat, saudara-saudara. Kejadian 9 ayat 20 sampai 25. Kejadian 9 ayat 20. Ya. Firman Tuhan, maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan? Kejadian. Oh maaf. Kejadian ya, sorry. Kejadian 19. Kejadian 9 9. ayat 20. Kejadian 9 ayat yang ke-20. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ya, terima kasih. Sesudah peristiwa air bah, Nuh menjadi petani dan dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Dan di sini saudara-saudara cerita tentang bapak yang mungkin juga tidak akurat karena ini Nuh ini mabuk ya. Ya. Ini Nuh menjadi mabuk. Terlalu banyak dan minum anggur. Ya, dia mabuk, kemudian pada waktu dia mabuk, ayat ini tidak menutupi, tapi ayat ini bilang ia telanjang. Ya. Tapi ia telanjang di dalam kemah ya, bukan telanjang di jalan raya. Ada tulis dia telanjang dalam Kemah. kemahnya. Jadi dia tidak telanjang di pasar ini ya. Nah, ayat 22, maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua dan mereka jalan mundur. Sehingga mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. ayah mereka. Setelah Nuh sadar dari mabuknya, dia mendengar apa yang dilakukan oleh anak bungsu. Ya, anak bungsu itu Ham. Dia berkata, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Poin apa yang saya dapat di sini sebagai contoh kasus selain Kain, anak yang tidak akurat yang kedua adalah Ham. Ham adalah tipe anak yang suka menyebarkan kekurangan orang tuanya sendiri. Ya. Saudara, fakta di lapangan ada banyak orang tua yang tidak akurat. Ya, termasuk ini Nuh. Ada banyak jebakan di situ kalau kita lihat ya. Saya sendiri saudara-saudara belajar dari cerita ini. Ternyata Ham itu adalah nenek moyang dari bangsa Afrika. Ya, anak-anak dari Ham itu termasuk Kanaan, Kus, itu adalah keturunan dari seluruh tanah benua Afrika. Saudara tahu, benua Afrika adalah benua hitam, bukan saja kulitnya yang hitam, tapi black magicnya. Reinhard Bonnke ya menjadi
penginjil di sana, dan ada banyak penginjil misionaris yang mati di sana. Di sanalah pertama kali ada penyakit AIDS, ada penyakit Ebola, ada penyakit, dan di sana pernah ada tulah, 10 tulah di tanah Mesir. Jadi saya boleh katakan bahwa oleh karena HAM, benua Afrika menjadi benua yang terkutuk. Banyak keturunan HAM di Afrika yang mengalami yang namanya genocide. Suku membunuh suku. Bahkan ada suku-suku di Afrika yang dihabiskan, itu namanya genocide. Itu dilakukan di hampir setiap negara. Dan kejadian-kejadian penganiayaan, pemerkosaan, walaupun di sisi lain sekarang Afrika sedang mengalami kebangunan rohani. Tetapi dari pengalaman sejarah ini, HAM adalah tipe anak, ya saudara-saudara, perhatikan baik-baik. HAM beda dengan Sem, Ya. beda dengan Yafet. Sem dan Yafet tidak mengatakan bahwa bapa mereka tidak mabuk. Mereka akui bapa mereka mabuk. Mabuk. Bapa mereka telanjang. Sem, HAM, saudara, Sem, Yafet mengakui keadaan itu. Sehingga mereka mengambil kain, berjalan mundur, menutupi. Perhatikan kata menutupi, ya. Menutupi aurat ayah mereka. Mereka tidak mengatakan bahwa ayah mereka tidak seperti yang diceritakan oleh HAM. HAM menceritakan secara data, ceritanya isinya benar, betul? Ya. HAM secara akurat, ceritanya betul terjadi. Keadaannya seperti itu. Tetapi HAM lupa bahwa seharusnya Sem dan Yafet tidak perlu tahu. Pertama kali HAM yang tahu, dia justru yang harus menutupi aurat ayahnya. Ada berapa banyak saudara-saudara saya mengalami, atau saya mengamati maksud saya melihat saudara ketika pemimpin rohani itu mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, mengalami pengalaman seperti Noh, ya, ada banyak orang yang salah bersikap. Ya. Mereka Betul. keliling ke sana kemari, Yes. mereka menceritakan kekurangan ayah mereka. Secara lahiriah, tidak pernah ada saudara anak yang tega pergi keliling-keliling cerita, kita papa pamabo, kita papa begini-begini. Jarang ada, kalau ada itu anak durhaka. Tapi di gereja banyak sekali saudara. Ya. Orang-orang yang selama ini didoakan, dilayani, dan ketika pemimpin bapa mereka melakukan kesalahan, bukan mereka bantu doa, bukan mereka cover, bukan mereka bantu tolong, tapi mereka berlomba-lomba pergi menyebarkan ke sana dan kemari dengan tujuan untuk menghancurkan bapa mereka. Oh, Yesus. Haleluya. Saya percaya ini roh yang sedang terjadi, sehingga pelayanan sekarang Tuhan bilang, aku akan kirim roh Elia, entah hingga pada hamba Tuhan siapa, entah hingga pada pendeta siapa, tapi roh Elia itu sedang akan bekerja sekarang, di mana akan terjadi restorasi pemulihan hubungan antara bapak-bapak dan anak-anak. Hati bapak dipulihkan, tapi jangan lupa, bukan hanya hati bapak yang dipulihkan, tapi hati para anak-anak juga harus dipulihkan. Yes. Haleluya. Haleluya. Jika bapak tidak akurat, bapak akan dihukum. Itu Imam Eli alami. Tapi kalau ada anak tidak akurat, anak juga dihukum. Amen. Itu Yes, seperti yes. Hofni dan Pinehas. Ya. Kesempatan lain saya bicara tentang Imam Eli dan Hofni dan Pinehas. Tapi hari ini saudara-saudara, keturunan HAM mengalami banyak persoalan, banyak penderitaan, banyak penyakit, banyak peperangan, Ya. banyak kelaparan di Ethiopia, banyak kutuk di Mesir, banyak teroris yang dari Afrika Utara. Saudara-saudara, kenapa? Karena ini tidak lepas dari hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, yaitu HAM, Ya. hamba Kanaan. Saudara, seburuk-buruknya ayahmu secara jasmani, termasuk saya akan selalu membela bapak saya. Saya akan selalu membela papa jasmani saya. Dan itu bukan berarti saya membenarkan bapak saya. Bukan berarti saya membela dan mengatakan perbuatan salah bapak saya itu jadi benar, tidak. Tetapi apapun yang salah pada bapak, naluri anak, naluri ya, roh anak, roh
sonship ini, spirit of sonship ini akan muncul pada kita sekarang saat-saat ini. Kita akan mengcover orang-orang tua rohani kita. Kita bukan akan mencungkil mereka. Karena di atas saya ada orang tua rohani. Apa yang orang lain lakukan terhadap orang tua rohani saya berkewajiban untuk mengcovernya. Saya berkewajiban untuk mendoakannya. Saya berkewajiban untuk membuat ia bisa tenang melayani. Amin. Walaupun saya tidak, saudara-saudara, membantah kalau ada kesalahan, kita perbaiki sama-sama. Tetapi bukan kewajiban saya, bukan tugas saya, bukan tugas saudara agar kita jadi anak yang akurat. Bukan tugas kita membeberkan kesalahan aib orang tua kita sendiri. Haleluya. Walaupun kita tidak kompromi, ya, kita tidak boleh kompromi dengan kesalahan. Yang dosa tetap dosa. Tidak. Tetapi kita tidak dipanggil seperti Ham. Kita tidak dipanggil untuk membeberkan kesalahan Nuh ayahnya. Tetapi kita dipanggil untuk jangan sampai Sem dan Yafet tahu. Kalau boleh Sem dan Yafet belum tahu, saya sudah cover bapak saya. Jangan sampai kita jadi terompet untuk kekurangan orang tua kita sendiri. Kita jadi terompet untuk kesalahan pemimpin kita sendiri. Kita menjual pemimpin-pemimpin di atas kita dengan mulut kita sendiri. Di sisi lain kita minta mereka doakan kita. Di sisi lain kita minta mereka cover kita. Tapi di sisi yang berbeda, kita lakukan apa yang bertentangan dengan sifat sebagai anak-anak yang akurat. Di masa lalu saya bisa tidak akurat, tapi di masa kini, masa depan, kita komitmen untuk jadi anak-anak yang akurat. Terjadi lebih baik dalam hal apa? Kita tahu bahwa bapak-bapak yang tidak akurat akan mendapat disiplin dari Tuhan. Setuju dengan saya? Bilang amin. Amin. Setuju dengan saya? Ketik amin. Haleluya. Saya ulangi, bapak-bapak yang tidak akurat itu akan mendapatkan disiplin dari Bapa di sorga. Tetapi ketidakakuratan bapak-bapak kita bukan tugas kita untuk membeberkan kepada Sem dan Yafet. Bukan tugas kita untuk bawa kabar sini sana. Dalam rangka melampiaskan hati sakit kita. Dalam rangka menjatuhkan bapak-bapak kita sendiri. Betapa anak-anak seperti ini yang telah merusak banyak hal-hal yang mulia di gereja-gereja lokal. Berapa banyak anak-anak yang pahit hati, berkeliling ke sana dan kemari, berkeliling mencari bapa yang akurat, mencari bapa yang sempurna. Setelah mereka temukan bapa yang baru, dan bapa mereka melakukan kesalahan, mereka lakukan lagi karena benih ini sama, ya, roh ini sama. Kemanapun mereka pergi, mereka akan lakukan. Roh Ham ini akan terjadi di mana mereka pergi. Saya sendiri mengambil satu sikap. Jika pemimpin saya salah, saya tidak akan kompromi dengan dia. Saya akan, mungkin jika ditanya pendapat saya akan kasih tahu apa adanya. Tetapi saya akan selalu mendoakan dia. Saya akan mendukung dia. Karena dia ada di tangan Bapa di sorga. Karena dia akan diperbaiki jika dia salah. Tetapi saya ulangi, bahwa bukan tugas saya membeberkan kesalahan, bahkan aib dari Bapa rohani, orang tua rohani kita sendiri. Gereja akan kuat ke depan. Gereja akan lebih akurat ke depan. Jika anak-anak rohani bertambah banyak yang seperti ini, yang belajar dari kesalahan Ham. Berapa banyak orang yang sampai hari ini tidak mau bergereja lokal, tidak mau berkomitmen di gereja lokal, hanya karena pernah kecewa dengan gembala mereka, kecewa di sana, kecewa di sini, kecewa di situ, dan mereka berpikir, saya mau cari gembala, pendeta, orang tua yang tidak pernah salah. Saudara akan ketemu nanti di sorga pada Yesus. Di dunia ini tidak ada. Saudara akan pasti, kalau dia hebat di keuangan, mungkin dia kalah di pelupa. Mungkin dia tidak pelupa, tapi dia pilih kasih mungkin. Mungkin saudara lihat dia hebat khotbah, tapi mungkin dia lemah di sisi lain, ya. Mungkin dia hebat di rumah tangga, tapi dia tidak suka atau tidak akurat dalam berkhotbah dan lain-lain. Setiap orang memiliki sisi di mana kita bisa menjadikan alasan. Kalau memang kita karunia seperti Ham, suka membeberkan kesalahan orang tua rohani kita, kita selalu akan mendapatkan kekurangan orang tua kita sendiri.
Selalu, karena hanya Yesus manusia satu-satunya yang sempurna dalam pengertian tanpa dosa. Ya. Kita semua akan jadi seperti Yesus, tapi status kita sekarang masih dengan dosa. Habit of sin masih ada pada kita. Walaupun nature of sin sudah tidak ada pada kita sejak kayu salib, tetapi the power of sin masih bekerja. Dan kita nanti pada titik ketika kita disempurnakan, kita jadi sama seperti Yesus 100%, yang tidak lagi yang namanya non posse peccare, tidak dapat lagi untuk berbuat dosa. Oh, haleluya. Kalau iblis non posse non peccare, tidak dapat tidak berbuat dosa. Tetapi kita akan nanti non posse peccare, tidak dapat berbuat dosa lagi. Haleluya. Ada satu titik. Tapi sekarang kita sedang berproses jadi sama seperti Yesus. Amin. Jadi anak-anak yang akurat, jangan pernah engkau pilih-pilih bapa rohanimu. Yes. Kalau Tuhan sudah taruh dia bapa rohanimu, kalau dia melakukan pelayanan dengan baik, dukung dia. Yes. Kalau dia melayani dengan akurat, dukung dia. haleluya. Pada waktu dia melakukan kesalahan, ingat bukan tugasmu untuk propaganda, pasang iklan, haleluya. membeberkan kesalahan bapamu. Karena pengalaman Ham akan terulang lagi. Sejarah selalu berulang, ya. Yes. Sejarah selalu berulang ketika anak-anak yang tidak akurat lupa bahwa sebenarnya kalau Ham tahu persis Haleluya. bahwa bapa rohaninya, papanya Nuh dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan mabuk dan telanjang, Tuhan juga bilang pasti Nuh itu salah, ya. Tuhan tidak akan bilang Nuh itu tidak salah. Ya. Tuhan pasti bilang Nuh itu salah. Tapi kenapa kamu melakukan seperti itu, Ham? Yuk, saudara-saudara lihat di sini, terkutuklah Kanaan, terkutuklah Ham. Saya percaya saudara sudah pernah dengar ayat yang mengatakan kalau engkau pengen melihat hari-hari baik, engkau harus menjaga lidahmu, Ya. engkau harus menjaga bibirmu. Yes, yes. Nah, kita baca ayat itu sebagai ayat terakhir, ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10 sangat jelas tadi, ya. Ya. Bahwa kalau pengen melihat saudara punya hari-hari jadi baik, saudara mau mencintai hidup saya, mencintai hidup haleluya. sendiri supaya hidup ini jadi lebih baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jahat itu begini, saudara, ada yang bilang begini, yang saya ceritakan ini isinya benar, kejadiannya benar. Iya, isinya benar, tapi motifnya, tindakannya jahat. Ya. Amin. Amin. Isinya benar, tapi dorongannya salah. Motifnya salah, tindakannya salah. Yes. Walaupun isi ceritanya benar. Kenapa? Pertanyaannya, siapa yang tugaskan engkau untuk membeberkan kesalahan Nuh? Siapa yang tugaskan engkau untuk memberitakan kabar buruk ini kemana-mana? Siapa yang angkat engkau, melantik engkau untuk menjadi pembawa berita kekacauan ini? Ya. Siapa yang melantik engkau menjadi pembawa berita yang melemahkan banyak orang? Siapa yang melantik engkau? Engkau yang angkat dirimu sendiri, dan yang engkau bawa adalah berita yang harusnya engkau tutupi karena engkau adalah anak. Ya, yes. Bukan berarti, saya ulangi, bukan berarti saudara Nuh meminta agar Ham ini mengatakan pada Sem dan Yafet, Papa tidak mabuk, Papa tidak telanjang. Bukan itu intinya. Tapi yang Nuh tidak terima adalah kelakuan Ham yang membeberkan aib dari ayahnya sendiri, yang seharusnya harus berhenti sampai di Ham tanpa Sem dan Yafet tahu. Sudah di cover oleh Ham. Anak-anak akurat akan makin bertambah. Ya. Saya percaya di jemaat GBT Berias New Life Manado, anak-anak yang ada, yang saya layani adalah anak-anak yang akurat. Yes. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Jadi berhentilah menceritakan kejelekan orang tua rohani. Ya, ya. Berhenti, saudara-saudara. Ganti dengan berdoa. Yes. Dan kalau saudara pengen sharing, langsung bicara, kasih tahu itu apa yang masih kurang pada gembalamu. Haleluya. Mungkin engkau bilang, Pak Gembala dok, peramu belum gunting-gunting. Ya, mungkin saudara karena memang tukang gunting sekarang juga rawan kalau piba gunting. Saudara bawa akan kemari gunting, atau saudara datang gunting sampai Gembala peramu.
Misalnya ya, ibu gembala dok pe bedak kurang licin. Nah, bawa akan kemari bedak supaya DP muka jadi tambah licin. Bukan cerita pada orang, lu kenapa itu ibu gembala so bopeng-bopeng, kenapa ibu gembala so minta urus diri. Padahal saudara bisa bawa bedak, atau saudara jadi tukang salon dan toner poles ibu gembala. Ini merupakan anak-anak yang akurat, amin. Anak-anak yang betul-betul berkenan pada hati Bapa. Nah, bapak-bapak di dunia ini saja engkau tidak bisa layani, engkau tidak bisa hormati, engkau tidak bisa jaga, engkau tidak bisa tempatkan mereka sebagai orang yang engkau hormati. Tidak mungkin engkau menghormati Bapa di sorga. Saya tidak percaya kalau ada orang yang tidak hormat gembalanya terus bilang saya hormat Bapa di sorga. Itu omong kosong. Yang engkau lihat saja engkau tidak bisa hormat, apalagi yang tak kelihatan. Jangan dustai saya ya. Jangan ada dusta di antara kita. Boleh bilang amin? Amin. Jangan engkau ngomong saya mengasihi Bapa di sorga. Bapamu saja di dunia ini engkau tidak bisa hargai. Kenapa? Dari mana saya tahu? Kau kemana-mana cerita kekurangan gembalamu. Engkau mau pindah gereja, engkau ceritakan kekurangan gembalamu sebelumnya. Engkau ceritakan. Kalau engkau cuma kasih tahu fakta-fakta tanpa ada niat, ya minta maaf ini cuma kasih tahu. Tapi apapun, saudara, kalau beritanya sudah sampai pada orang lain, ya, tetap itu akan ada presiden buruk. Saya percaya mulut kita adalah alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik, sebab setiap orang akan menanggung akibat kesalahannya sendiri-sendiri. Dan tidak ada orang yang berbuat salah yang tidak akan melewati api ujian. Tidak ada orang siapapun dia, pemimpin, bapa rohani, yang kalau dia berbuat salah akan luput dari disiplinnya Tuhan. Itu yang dialami oleh Nuh. Itu yang dialami oleh Imam Eli. Siapa-siapa, Raja Saul yang tidak akurat pada Daud, itu dia tanggung sendiri. Bukan Daud yang harus turun tangan. Pada kesempatan lain kita bicara ini. Dua hal, anak tipe Kain, lupakan model-model seperti ini. Yang suka membenci sesama, yang iri hati, dengki, tidak suka dengan, apalagi kalau ada orang baru, kita tidak suka dengan orang baru, tidak suka dengan orang kaya baru, tidak suka dengan orang pintar baru. Ya, saudara, ini di cut off, digunting dari gereja lokal di mana saudara ada. Buang jauh-jauh agar kita menjadi anak yang akurat, supaya pada gilirannya ketika warisan Allah itu diwariskan atau berkat pintu surga terbuka, itu berkat akan datang pada anak-anak yang honorable, the honorable son, anak-anak yang terhormat, anak-anak yang akurat. Mari yang kedua, poin yang saya sampaikan baru sampai di sini. Berhentilah saudara jadi trompet kekurangan orang tua rohanimu. Berhentilah. Kalaupun Pak Gembala, Pak Pendeta, kita sudah terlanjur lalu seperti itu, masih ada waktu. Kalau kau hari ini masih bisa dengar firman, minta ampun pada Tuhan.